Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang akan bertugas untuk memaparkan video pembelajaran teori psikologi eksistensialisme. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Kepribadian 2, Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Alaya Kasta dengan NIM 220620068. Hai, saya Dinda Akila Putri dengan NIM 2206200074. Perkenalkan, nama saya Siti Hafiza Zuhriani dengan NIM 2206200086. Nah, pasti teman-teman udah gak asing nih sama kata-kata eksis. Nah, sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensial ini berarti keadaan, keberadaan, atau adanya. Nah, dalam teori psikologi eksistensial sendiri, eksistensial ini berarti proses menjadi atau proses munculnya, dimana artinya manusia itu berusaha untuk mencari arti kehidupannya sekaligus untuk mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab untuk tindakan yang dilakukannya tersebut. Tadi kan udah tahu nih, sudah saya paparkan pengertian dari eksistensialisme. Nah, pasti kalian masih kepo nih, siapa sih tokoh di balik teori psikologi eksistensialisme? Nah, tokoh di balik teori ini adalah Rollo May atau biasa dipanggil May. Nama lengkapnya adalah Rollo May. Beliau ini lahir di Ada, Ohio di tanggal 21 April 1909. Pertama kali kuliah di Michigan State University jurusan bahasa Inggris, tapi May ini pindah ke Oberlin College University dan lulusnya di tahun 1930. Ada pengalaman yang sangat berkesan baik di kehidupan May, yaitu saat dia menghadiri seminar dari Alfred Adler. Nah, di situ dia banyak banget belajar tentang perilaku manusia, bahkan dia lebih mengenal dirinya sendiri. May sendiri juga banyak belajar tentang filsafat dari Paul Tillich, seorang filsuf dan teolog eksistensialisme. Nah, May juga pernah menderita suatu penyakit, yaitu tuberkulosis, yang membuat May ini bergerak sadar dan menggerakkan dia untuk membangun psikologi eksistensialisme. May mengatakan bahwa penyakitnya ini dapat mengambil keuntungan dari rasa ketidakberdayaannya dan rasa pasifnya. May menerbitkan buku yang cukup terkenal di Amerika, ada yang berjudul The Meaning of Anxiety, ada juga Man Search for Himself, bahkan yang paling terkenal adalah Love and Will. Adapun latar belakang dari psikologi eksistensialisme ini berasal dari tulisan-tulisan Soren Kierkegaard atau filsuf dan teolog asal Denmark. Nah, ada 3 poin dalam teorinya. Yang pertama, menentang bahwa manusia sebagai objek. Nah, yang kedua, menentang pandangan bahwa persepsi subjektif itu adalah satu-satunya yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, artinya di sini Soren Kierkegaard ini berharap manusia itu paham arti mereka untuk hadir di dunia ini, berpikir yang aktif dan memiliki kemauan, dan menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Terdapat 2 konsep dasar dari teori psikologi eksistensial. Yang pertama ada being in the world. Nah, dalam bahasa Jerman terkenal dengan kata Dasein yang berarti manusia itu hadir di dunia, atau secara singkatnya being in the world ini ada di dunia atau ada gitu. Nah, manusia ini mengalami 3 bentuk dari si being in the world. Yang pertama ada Umwelt, hubungan manusia dengan alam. Yang kedua ada Mitwelt, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga ada Eigenwelt, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, seseorang yang jiwanya atau orang yang sehat akan beradaptasi atau menyeimbangkan, memiliki keseimbangan antara Umwelt, Mitwelt dengan Eigenweltnya. Nah, dia tidak dapat terpisahkan. Mereka yang sehat akan beradaptasi dengan dunia alamiah, berhubungan dengan orang lain sebagai manusia, dan juga memiliki kesadaran mendalam tentang apakah semua dari pengalaman bagi dirinya. Nah, yang kedua ada non-being. Nah, ini kebalikan dari si being in the world. Kalau being itu tadi artinya ada, kalau non-being berarti itu ketidakadaan atau biasa disebut dengan kematian. Nah, ketakutan atas non-being membuat manusia itu lari dari pilihannya, membuat pilihan atau keputusan yang tidak mempertimbangkan siapa dirinya, dan apa yang dia inginkan. Nah, bentuk dari non-being adalah kematian, minum-minuman alkohol dan obat-obatan yang terlarang, aktivitas seksual yang bebas, perilaku kompulsif, konformitas buta atas kepercayaan atau ekspektasi masyarakat, sikap permusuhan, dan perilaku yang merusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kepribadian psikologi eksistensial Rollo May. Jadi perkembangan kepribadian yang pertama adalah kecemasan. May mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa. Lalu, May juga mengatakan bahwa kecemasan adalah bagian paling memusingkan dari sebuah kebebasan. Kebebasan tidak akan ada tanpa adanya kecemasan, begitupun sebaliknya. Kecemasan ini dapat muncul dari kesadaran atas non-being seseorang atau dari ancaman atas nilai-nilai yang dianggap penting untuk orang tersebut. Kecemasan ada saat seseorang menghadapi masalah pembunuhan potensi. Hal tersebut dapat berakibat pada sebuah stagnansi, tapi juga dapat berakibat pada sebuah pertumbuhan. Selanjutnya, May membagi kecemasan menjadi 2 bagian utama.
yaitu kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kecemasan normal adalah sebuah kecemasan yang dialami pada periode pertumbuhan, dan kecemasan ini pasti dialami oleh semua orang. Sementara kecemasan neurotik adalah sebuah reaksi yang tidak proporsional terhadap suatu ancaman, meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrasikis. Kecemasan neurotik ini menyebabkan pemblokiran berbagai macam bentuk kreativitas dan kesadaran. Perkembangan kepribadian yang selanjutnya ada rasa bersalah. May mendefinisikan rasa bersalah sebagai sesuatu yang muncul saat manusia menyangkal potensi yang ada pada dirinya, gagal memahami sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya dengan alam. Nah, rasa bersalah ini memiliki dampak positif dan negatif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari rasa bersalah. May membagi rasa bersalah menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada umwelt. Umwelt adalah rasa bersalah yang muncul akibat keterpisahan kita dengan alam. Yang kedua ada midwelt. Midwelt adalah rasa bersalah yang muncul akibat ketidakmampuan kita untuk melihat dunia orang lain. Dan yang terakhir ada ekwelt. Ekwelt adalah rasa bersalah yang muncul akibat kita menyangkal potensi yang kita punya. Contoh dari intensionalitas adalah ketika seseorang mengobservasi sebuah kertas. Orang tersebut bisa memilih ingin diperlakukan seperti apa kertas yang ia miliki. Ingin dibuat menjadi perahu mungkin, ingin dibuat menjadi sebuah pesawat, atau ingin digambar. Nah, di sini orang adalah subjek, sementara kertas adalah objek. Namun, tindakan yang diambil oleh si subjek atau orang itu tergantung pada intensi dan makna apa yang ingin dia tuangkan kepada objeknya atau kertasnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kepedulian, cinta, dan keinginan. Nah, materi pertama ada kepedulian atau care. Kepedulian atau care ini diartikan sebagai kondisi ketika sesuatu itu benar-benar berarti bagi kita. Karena seperti kita peduli terhadap teman kita yang sedang sakit. Selanjutnya ada cinta atau love. Cinta atau love ini diartikan sebagai perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Orang lain tersebut seperti milik kita, seperti kita bertemu dengan orang yang kita cintai. Kita itu sudah merasa bahagia. Dan yang terakhir ada keinginan atau will. Kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran tertentu dapat terjadi. Dari selanjutnya yaitu bentuk-bentuk cinta. Bentuk cinta terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada seks, yang kedua eros, yang ketiga philia, dan keempat ada agape. Pertama ada bentuk cinta seks. Jenis cinta ini yang didasarkan oleh fungsi biologis yang dipuaskan melalui hubungan seksual. Contohnya berhubungan seks tanpa ada rasa cinta. Ada eros. Jenis cinta ini didasarkan oleh hasrat biologis untuk menghasilkan keturunan dengan orang yang dicintai, misalnya kayak berhubungan seksual untuk mendapatkan keturunan. Yang tiga ada philia. Bentuk cinta ini seperti hubungan pertemanan yang tinggi tetapi non-seksual, seperti hubungan persaudaraan dan hubungan persahabatan. Cinta yang terakhir ada agape, penghargaan terhadap orang lain tetapi tidak mengharapkan pemberi, seperti hubungan orang tua dan anaknya. Selanjutnya ada kebebasan dan takdir. Kebebasan. Manusia itu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kebebasan itu untuk menjadi yang diharapkan. Sedangkan takdir adalah rancangan dari alam semesta yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Tetapi meskipun situasi atau takdir kita itu tidak sesuai dengan kenyataan manusia, manusia itu memiliki kebebasan untuk bereaksi dalam menghadapi takdirnya tersebut. Nah, dalam kebebasan dibagi menjadi 2, yaitu kebebasan eksistensial dan esensial. Kebebasan eksistensial diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak melakukan suatu hal, dan sedangkan kebebasan esensial itu kebebasan untuk menjadi apa yang kita inginkan. Materi selanjutnya ada psikopatologi. May memandang bahwa psikopatologi sebagai kurangnya suatu komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk menentang diri kita sendiri dengan mereka. Orang yang terganggu secara psikologis akan menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisa kasus. Kami mengangkat kasus dari Ali Reza Pahlavi, anak dari mantan Syekh atau Raja Iran yang meninggal bunuh diri di usia ke-44 tahun. Nah, mulanya ayah Reza Pahlavi ini digulingkan dari kekuasaan saat revolusi Islam Iran di tahun 1979 dan meninggal di tempat pengasingan di Mesir. Nah, adiknya gak lama dari itu adiknya juga meninggal karena overdosis narkoba. Dan
dia masih memiliki mimpi besar untuk mengembalikan negara Iran kembali kepada sistem monarki. Nah, dia mengalami depresi yang berat karena masalah bertubi-tubi yang ia hadapi. Keharusannya mengasingkan diri dari Iran dan kehancuran keluarganya karena kepentingan politik membuatnya merasa terhina. Nah, depresi yang ia alami ini membuat dia tidak percaya pada siapapun, termasuk pada psikiaternya sendiri. Nah, selama masa perkuliahannya dia dikenal, Ali Reza Pahlavi ini dikenal sebagai orang yang pendiam, pemalu, misterius, tetapi pekerja keras. Nah, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan kepalanya dengan pistol di tanggal 4 Februari 2011 di rumahnya di Boston, Amerika Serikat. Nah, ketika memutuskan untuk bunuh diri, ia sedang menyelesaikan studi gelar doktor filologi dari Iran kuno di Universitas Harvard. Dari analisis kami, jika menggunakan atau mengaitkan dengan konsep dasar yang dimiliki psikologi eksistensialisme mirip Rolomai, being in the world dan non-being. Di being in the world, ahli Reza Pahlavi ini bukanlah orang yang memiliki keseimbangan yang bagus di antara tiga bentuk being in the world-nya. Dia tidak memiliki keseimbangan di wealth, di mid wealth, atau di aging wealth-nya. Karena jika dia menselaraskan atau berkeseimbangan, maka dia akan bisa menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan non-being-nya, dia itu seperti yang saya bilang tadi, non-being itu karena ketakutan akan kematian atau kehampaan atau kehilangan yang membuat seseorang manusia itu lari dari membuat keputusan, salah membuat keputusan yang benar itu seperti apa. Baik, materi selanjutnya ada aplikasi teori. Teori eksistensial Rolomai dapat diterapkan dalam dunia konseling. Tujuan utama terapi adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang diri dan cara seseorang berada di dunia. Sebagai manusia, kita harus menyadari akan keberadaan diri dan tanggung jawab untuk diri sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Dengan demikian, tugas terapis adalah memahami pasien dalam keberadaan dan ketidakberadaannya di dunia. Terapis berusaha untuk membantu pasien dalam budaya tertentu atau bertujuan untuk menghilangkan kecemasannya, tetapi untuk mengalami satu eksistensi atau